Halo, selamat datang di Ruang Ganti Old Trafford. Di episode kali ini kita akan membahas tentang beberapa pemain MU yang dimungkinkan akan dilego pada bursa transfer musim panas ini. Setidaknya ada sekitar 7-10 pemain yang akan dilego pada bursa transfer musim panas ini. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa pemain sudah memutuskan untuk hengkang dan tidak memperpanjang kontrak seperti Raphael Varane dan juga Anthony Martial. Kalau untuk Martial sih sebenarnya memang selayaknya tidak diperpanjang sih, karena performa dari seorang yang digadang-gadang sebagai golden boy saat didatangkan dari AS Monaco kalau nggak salah itu, bisa dikategorikan atau termasuk panic buying dari MU dan manajemen kala itu. Terus kalau untuk Raphael Varane sendiri, mungkin kalau menurut Ane pribadi sih memang sudah tidak bisa mengikuti tempo dari Liga Inggris. Ya, walaupun kita tahu duet Raphael Varane dan Lisandro Martinez benar-benar menjaga pertahanan, menjaga barisan belakang MU tetap solid, cuman ya kembali lagi dikarenakan tempo Liga Inggris yang cepat dan juga fisik atau masa prime-nya Raphael Varane itu sudah terlampaui, sudah lewat masa prime-nya. Itu untuk yang kontrak habis. Kemudian ada Jonny Evans dan Tom Heaton. Itu kabar terbaru, Ineos kemungkinan akan mengajukan tawaran lagi dikarenakan MU masih kekurangan pemain senior. Kalau nggak salah seperti itu sih, kuota untuk pemain senior. Jadi mau nggak mau Ineos akan membuka pembicaraan terhadap Tom Heaton dan Jonny Evans. Walaupun Tom Heaton sendiri sudah memasuki usia 38 dan Jonny Evans kalau tidak salah sudah 36. Jadi kemungkinan hanya akan jadi cadangan seperti biasa. Tom Heaton menjadi kiper ketiga dan Jonny Evans mungkin back ketiga atau keempat. Itu setelah hengkangnya Raphael Varane, kemungkinan MU juga akan mendatangkan back baru yang lebih muda, cuman sampai sekarang belum ada infonya siapa. Oh, ada nih. Menurut Fabrizio itu kemungkinan Jarrad Braithwaite dari Everton itu yang masih berusia 21 tahun. Cuman dari pihak Everton sendiri itu terlalu memasang harga tinggi, kalau tidak salah 70 atau berapa ya, karena dia ingin mengikuti Leicester City saat menjual Harry Maguire ke MU dulu. Agak terlalu berani sih, dan seharusnya manajemen MU sudah berubah. Kalau menurut Ane sih Braithwaite itu 50 lah mentok, atau mungkin di bawah 50 juta itu sudah harga yang wajar untuk pemuda yang baru berusia 21 tahun yang sudah membuktikan tetapi belum teruji untuk bermain di klub-klub besar itu. Terus selanjutnya untuk cuci gudang, kemungkinan ada 7-10 pemain. Kalau menurut pendapat Ane itu 7 pemain ya. Kalau disebutkan 7 pemain atau 7-10 pemain itu kemungkinan. Itu yang pertama itu Jadon Sancho. Karena apa? Karena sudah tidak memiliki hubungan baik dengan pihak
pelatih Ten Hag sendiri. Jika nanti Ten Hag diperpanjang kan kedua pihak ini sudah tidak memiliki hubungan yang harmonis, jadi kemungkinan besar Sancho akan pergi. Dan itu pun Ane juga setuju, itu pemain terlalu banyak tingkah itu buat apa dipertahankan. Terus selanjutnya Mason Greenwood. Sebenarnya pemuda ini cukup berbakat di waktu kepelatihan Ole, tetapi karena ada kasus KDRT yang walaupun pacarnya sendiri sudah dinikahi dan sekarang sudah punya anak, tetapi publik dari Inggris sendiri mempunyai sanksi sosial, jadi tidak dimungkinkan untuk Mason Greenwood kembali ke Old Trafford ya karena sanksi sosial tersebut. Terus untuk selanjutnya kalau pendapat Ane, Donny van de Beek. Kenapa ya? Karena bukan tipikal pemain Liga Inggris sih. VDB sendiri baru keluar cara bermainnya itu jika memiliki partner yang sesuai. Sangat disayangkan sebenarnya, dulu sempat mau tampil konsisten dikarenakan cedera, terus akhirnya dipinjamkan ke sana sini, terakhir ke Eintracht Frankfurt kalau nggak salah. Dan kemungkinan besar juga akan dijual dari pihak MU sendiri. Terus ini menurut ini menurut pendapat Ane pribadi ya, kalau untuk pemain-pemain yang kemungkinan di Lego itu. Selanjutnya mungkin Scott McTominay. Karena apa? Ya pemain ini pemain rata-rata, bukan pemain yang bagus juga. Jadi kalau ada penawaran yang masuk, kemungkinan itu West Ham, karena musim lalu sempat mengajukan penawaran juga, tetapi harganya jauh di bawah permintaan dari MU sendiri, jadi belum dilego. Semoga ada kecocokan. Itulah kenapa MU itu sulit sekali untuk menjual pemain itu. Kenapa ya sebenarnya? Kita selalu membeli pemain dengan harga di luar nalar, kemudian tidak laku dijual. Kebobrokan manajemen itulah yang membuat kita semakin sulit untuk bersaing di Liga Inggris. Semoga dengan manajemen Ineos bisa memperbaiki sedikit demi sedikit untuk bisa lebih baik tentang pembelian pemain, untuk lebih bijak tentang harga pemain dan penjualan pemain. Selanjutnya Casemiro sendiri untuk untuk musim ini, walaupun musim lalu sempat konsisten, untuk musim kali ini performanya menurun karena juga usianya juga sudah 32 atau 33 tahun. Untuk mengikuti tempo Liga Inggris juga masa prime-nya sudah habis di Real Madrid, jadi kemungkinan juga akan dilego. Dan beberapa sumber mengatakan, terutama dari Fabrizio Romano kalau tidak salah, Om Fabrizio itu, ada penawaran dari Arab Saudi untuk Casemiro. Kalau menurut pribadi Ane sih ya emang dijual aja sih ini untuk Casemiro ini, dan kita mendatangkan gelandang baru yang lebih muda, lebih fresh. Sebenarnya kalau Sofyan Amrabat dipermanenkan itu juga lebih baik, karena mengingat usianya yang baru 27 tahun dan harganya yang masih murah, sekitar 20 juta atau 30 juta itu sih. Selanjutnya untuk Christian Eriksen, menurut Ane udah habis nih Eriksen ini.
Walaupun umpan-umpannya sangat brilian, tetapi dari segi pressing, dari segi stamina sudah kalah jauh kalau untuk Christian Eriksen untuk bermain di MU. Terus yang selanjutnya itu menurut Ane Victor Lindelof, karena bagus, tapi gimana ya, kalau untuk Lindelof sendiri itu good but not good enough. Bagus tapi tidak cukup bagus untuk bermain di MU, sama seperti AWB. Ane akui AWB di final kemarin bagus, tackle-nya bagus, bertahannya bagus. Kalau pemain bertahan di MU, pemain bertahan terbaik kalau 1 versus 1 menurut Ane AWB ini. Cuman AWB juga punya kelemahan di sisi umpan, dan dia bukan tipikal offensive fullback, dimana kalau Erik ten Hag sendiri untuk strateginya beliau ini mengincar untuk didatangkannya offensive fullback baru, entah itu kiri ataupun kanan. Jadi salah satu dari Diogo Dalot dan AWB harus keluar jika ada penawaran yang menarik. Kalau Ane cenderung AWB sih. Terus kalau untuk Anthony sendiri, kalau ada harga yang cocok kemungkinan juga akan dilego, tetapi agak sulit karena pembelian 100 juta dengan performa selama 2 musim atau 3 musim ini ya cuma begitu-begitu saja kan. Ane tidak yakin akan laku di angka 50-an. Atau mungkin Anthony juga masih mau fight, karena Anthony sendiri juga sadar bahwa ini bukan musim terbaiknya. Ini dia juga mengakui kalau performanya menurun di musim ini, walaupun musim sebelumnya juga biasa-biasa saja. Selanjutnya untuk Pak Bupati Rashford, walaupun musim lalu sempat jadi top skor, musim ini mengalami penurunan performa, padahal baru dilakukan perpanjangan kontrak dan menjadi pemain dengan salah satu pemain bergaji tinggi di MU. Nah, gaji tinggi inilah yang membuat Bruno Fernandes juga menginginkannya, karena kontrak Bruno sendiri juga akan berakhir sekitar 1 musim lagi atau 2 musim lagi. Tetapi untuk sekarang Bruno juga mengamati situasi, siapa nanti yang akan jadi pelatih, apakah Erik ten Hag ataukah pelatih lain atau dengan skema lain. Jadi Bruno sendiri juga menunggu momentum untuk manajemen MU. Dan saat ini para pemain sedang melakukan liburan bagi pemain yang tidak dipanggil timnas untuk ke Euro, dan pemain yang lain fokus untuk ke Euro. Jadi untuk kemungkinan transfer masih abu-abu. Belum ada penawaran, belum ada berita lagi. Terus untuk pemain pinjaman dari Fiorentina, Sofyan Amrabat, menurut Ane perlu dipermanenkan. Karena apa? Karena kita, jika Casemiro ada penawaran dari Arab Saudi tadi dan kemudian deal, kita akan kekurangan gelandang. Untuk sementara yang tersedia adalah Sofyan Amrabat, karena biayanya juga cukup murah, 20 atau 30 juta itu. Dengan usia yang masih 27 tahun, bisalah untuk jadi backup maupun starter untuk squad MU musim depan. Mengingat di beberapa pertandingan terakhir ini
Amrabat menunjukkan performa yang konsisten. Jadi menurut Ane layak untuk dipermanenkan sih. Apalagi dengan biaya murah segitu kan. Seperti yang Ane jelaskan tadi, untuk kondisi Bruno juga masih abu-abu. Tapi Ane berharap Erik ten Hag stay, Bruno stay. Jadi ada pemain senior, ada pemain junior, saling berkesinambungan, saling ada mentor. Karena jika terlalu banyak mendatangkan pemain muda pun, kalau tidak ada mentor juga akan percuma. Mungkin itu untuk episode kali ini. Kita tunggu kejelasan tentang transfer dan tentang ETH atau dipecat dari manajemen Ineos. Sampai jumpa di episode berikutnya. Glory Glory Manchester United.